Assalamualaikum. Sampurasun. Karawang. Sudah tahukah arti kata Karawang? Dalam bahasa Sunda, Karawang mempunyai arti penuh dengan lubang. Mungkin Karawang zaman dulu banyak ditemui lubang. Kata Karawang muncul pada naskah Bujangga Manik dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Leteng karang ti Karawang, leteng susuh ti Malayu, pamuat akip uhawang, di Pinangan Pinang tiwi ngubucai. Sebagian orang menyebutnya Kerawang, ada pula yang menyebut Kerawang. R. Cecep Supriyadi dalam buku Sejarah Karawang berspekulasi tentang asal-muasal kata Karawang. Pertama, kemungkinan berasal dari kata karawaan yang mengandung arti bahwa daerah ini terdapat banyak rawa. Dibuktikan dengan banyaknya daerah yang menggunakan kata rawa di depannya seperti rawa gabus, rawa monyet, rawa merta, dan lain-lain. Selain itu, berasal dari kata kera dan uang yang mengandung arti bahwa daerah ini dulunya merupakan habitat binatang sejenis monyet yang kemudian berubah menjadi kota yang menghasilkan uang. Serta istilah serapan yang berasal dari bahasa Belanda seperti karavan dan lainnya. Kata Karawang selanjutnya disebutkan berdasar kisah Cornelis de Houtman. Disebutkan bahwa de Houtman melakukan penyerangan terhadap pantai utaranya Jawa, yaitu Jakarta dan Kerawang pada tahun 1596. Berbeda dengan lidah orang Belanda, Portugis menyebut karavan. Dalam arsip-arsip abad ke-16 disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan penting kerajaan Pajajaran adalah karavan di sekitar muara Sungai Citarum. Nah, itulah tentang asal-muasal kata Karawang. Selanjutnya, kita bahas tentang sejarah asal-muasal kota Karawang. Peninggalan situs Batu Jaya dan situs Cibuaya yang luas menunjukkan pemukiman pada awal masa modern yang mungkin mendahului masa kerajaan Tarumanagara. Penduduk Karawang semula beragama Hindu dan Buddha, dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Agama Islam mulai dianut masyarakat pada masa kerajaan Sunda setelah seorang patron yang bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi, konon dari Mekkah, yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Syekh Kuro merupakan seorang utusan Raja Campa yang mengikuti pelayaran persahabatan ke Majapahit dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Kapal Laksamana Cheng Ho tercatat mendarat di Pelabuhan Muara Jati, Kerajaan Singapura, cikal bakal Kesultanan Cirebon pada tahun 1415. Ketika kapal sudah berada di Pura Karawang, Syekh Kuro beserta pengikutnya turun dan tinggal untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pura. Dan kemudian menikah dengan putri Ki Gede Karawang yang bernama Ratna Sondari dan meluaskan pengajarannya hingga ke wilayah Pura Dalam atau pedalaman Pura.
Kemudian mendirikan pesantren di Desa Pulau Kelapa yang sekarang masuk Kecamatan Lemah Abang, Karawang. Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor. Karena Karawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di daerah Ciamis. Luas wilayah Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas wilayah Kabupaten Karawang pada masa sekarang. Pada waktu itu, luas wilayah Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Purwakarta, Subang, dan Karawang itu sendiri. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi, pada tahun 1580 Masehi berdiri Kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Gesan Ulun. Kerajaan Islam Sumedang Larang, pusat pemerintahannya di Dayeuh Luhur dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta, dan Karawang. Pada tahun 1608, Prabu Gesan Ulun wafat dan digantikan oleh putranya Rangga Gempol Kusumah Dinata. Pada masa itu, di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan rajanya Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645. Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasai Pulau Jawa dan mengusir kompeni atau Belanda dari Batavia. Rangga Gempol Kusumah Dinata sebagai Raja Sumedang Larang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengakui kekuasaan Mataram. Pada tahun 1620, Rangga Gempol Kusumah Dinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan Kerajaan Sumedang Larang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Rangga Gempol Kusumah Dinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati atau Wadana untuk Tanah Sunda dengan batas-batas wilayah di sebelah timur Kali Cipamali, di sebelah barat Kali Cisadane, di sebelah utara Laut Jawa, dan di sebelah selatan Laut Kidul. Pada tahun 1624, Rangga Gempol Kusumah Dinata wafat dan sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Gesan Ulun. Rangga Gempol II, putra Rangga Gempol Kusumah Dinata yang semestinya menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat menaklukkan Kerajaan Sumedang Larang dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Banten. Sejak saat itu, banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang, terutama di sepanjang Sungai Citarum. Di bawah pimpinan Sultan Banten, bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi merupakan usaha Banten untuk menguasai Karawang, sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh kompeni. Masuknya tentara Banten ke Karawang, beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surengrono atau Arya Wirasaba dari Mojo Agung, Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dengan keluarganya. Dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Langkah awal yang dilakukan Arya Surengrono adalah dengan mendirikan 3 desa, yaitu Waringin Pitu, saat ini adalah Teluk Jambe, Desa Parakan Sapi di Kecamatan Pangkalan yang sekarang telah terendam Waduk Jatiluhur, dan Desa Adiarsa, sekarang termasuk di Kecamatan Karawang Barat, dengan pusat kekuatan ditempatkan di Desa Waringin Pitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dengan Mataram,
Arya Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan kepada Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan. Demi menjaga keselamatan wilayah kerajaan Mataram sebelah barat, pada tahun 1628 dan 1629, bala tentara kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Namun, serangan ini gagal disebabkan keadaan medan yang sangat berat. Sultan Agung kemudian menetapkan daerah Karawang sebagai pusat logistik yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada di bawah pengawasan Mataram, serta harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap dan ahli perang, sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun pesawahan guna mendukung pengadaan logistik dalam rencana penyerangan kembali terhadap VOC atau Belanda di Batavia. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wira Perbangsa Sarigaluh dengan membawa 1.000 prajurit bersama keluarganya menuju Karawang. Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wira Perbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba yang dianggap gagal. Tugas yang diberikan kepada Wira Perbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya langsung dilaporkan kepada Sultan Agung. Atas keberhasilan Wira Perbangsa, oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan Wedana setingkat Bupati di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III, serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama Karo Sinjang. Setelah penganugerahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, Wira Perbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang. Namun sebelumnya beliau singgah dahulu ke Galuh untuk menjenguk keluarganya. Tetapi beliau malah kemudian wafat saat berada di Galuh. Setelah Wira Perbangsa wafat, jabatan Bupati Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singa Perbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633 sampai 1677. Pada abad ke-27, kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Mataram, dengan raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia tidak menginginkan wilayah Nusantara diduduki atau dijajah oleh bangsa lain dan ingin mempersatukan Nusantara. Dalam upaya mengusir VOC yang telah menanamkan kekuasaan di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan diri dan terlebih dahulu menguasai daerah Karawang untuk dijadikan sebagai basis atau pangkal perjuangan dalam menyerang VOC. Rangga Gede diperintahkan untuk mempersiapkan bala tentara atau prajurit dan logistik dengan membuka lahan-lahan pertanian yang kemudian berkembang menjadi lumbung padi. Tanggal 14 September 1633 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Maulud 1043 Hijriah, Sultan Agung melantik Singa Perbangsa sebagai Bupati Karawang yang pertama. Sehingga secara tradisi, setiap tanggal 10 Maulud atau tanggal 14 September diperingati sebagai hari jadi Karawang. Nah, itulah sejarah singkat kota tercinta kita Karawang. Mugia urang jadi jalmi anu henteu ngalupakeun sajarah. Kanggo ngadukung channel ieu tiasa berkembang, tong hilap klik subscribe sareng nyalakeun lonceng nanya. Hatur nuhun.